Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi kelas 12 yaitu relativitas. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kecepatan relatif. Maksud dari kecepatan relatif adalah kecepatan suatu benda itu bisa berbeda ketika diamati oleh dua pengamat yang berbeda. Misalkan ada sebuah mobil bergerak, diamati oleh dua pengamat A dan B. Maka kecepatan mobil relatif terhadap pengamat A itu akan berbeda atau bisa jadi berbeda dengan kecepatan mobil ketika diamati oleh pengamat B. Itu adalah maksud dari relatif. Nah, dalam kecepatan relatif ini ada dua aliran ya. Yang pertama adalah aliran Newton, dinamakan dengan relativitas Newton. Saya jelaskan dengan gambar. Misalkan ini ada sebuah mobil, katakanlah mobil A. Kemudian ini ada pengamat, ada orang ya, ini sebagai pengamat. Mobil A bergerak ke kanan, menjauhi pengamat dengan kecepatan VA. Nah, kecepatan mobil A ini adalah relatif terhadap pengamat. Maka ini saya tulis VAP. Jadi VAP adalah kecepatan mobil A menurut pengamat P. Kemudian misalkan di sini ada orang ya di atas mobil. Nah, orang itu melempar batu B. Batu bergerak searah dengan kecepatan mobil, kita namakan VB. Nah, VB ini adalah relatif terhadap mobil A. Jadi saya ulangi. Jadi VAP adalah kecepatan mobil A relatif terhadap pengamat B. Kemudian VB A adalah kecepatan batu B relatif terhadap mobil A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah kecepatan relatif batu B terhadap pengamat B? Kita tulis VBP. Sama dengan berapa? Menurut Newton, VBP, kecepatan batu B relatif terhadap B, dituliskan VB A plus VAP. Jadi kalau VBP awalnya adalah B, akhirnya P, maka di sini VBA kemudian plus VAP. Jadi awalnya B, akhirnya P. Kemudian yang tengah ini harus sama. Paham ya? Jadi saya ulangi, VBP awalnya harus B, akhirnya P. Kemudian yang tengah itu simbolnya harus sama. VBP sama dengan VBA plus VAP. Ini adalah rumus kecepatan relatif menurut relativitas Newton. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah relativitas Einstein. Dengan menggunakan rumus kecepatan relatif Newton, memungkinkan sebuah benda memiliki kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau kita terapkan rumus relativitas Newton, maka memungkinkan ada sebuah benda itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Nah, tentu hal ini menyalahi kenyataan yang diperoleh dari eksperimen. Tidak ada benda yang memiliki kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Untuk mobil yang tadi, kecepatan misalkan ini VAP adalah 0,8 C. C adalah kecepatan cahaya. Kemudian tadi pengamatnya di sini adalah P, kemudian di sini ada orang melempar batu B. Misalkan kecepatan VBA sama dengan misalkan 0,4 C. Maka menurut Newton, ya V, rumusnya tadi ini ya, VB menurut P sama dengan ya VBA plus VAP. 0,4 C plus VAP adalah 0,8 C. Maka hasilnya adalah 1,2 C. Nah, 1,2 C berarti ini lebih besar daripada kecepatan cahaya.
Dan ini menyalahi hasil eksperimen bahwa tidak ada benda yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi menurut Einstein, rumus relativitas Newton ini tidak tepat. Maka kemudian disimpulkan bahwa rumus relativitas Newton ini hanya berlaku untuk benda-benda yang kecepatannya kecil saja. Sedangkan untuk benda-benda yang kecepatannya besar ini tidak akan berlaku. Berdasarkan transformasi Lorentz tentang kecepatan, Einstein mengoreksi kesalahan tersebut dengan memberikan persamaan untuk penjumlahan kecepatan relativistik, yaitu VBP sama dengan VBA plus VAP per 1 plus VBA dikali VAP per C kuadrat. Ini adalah rumus kecepatan relatif menurut Einstein. Angka-angka VBA 0,4 kemudian VAP 0,8 C ini kalian masukkan ke rumus relativitas Einstein ini. Nanti hasilnya pasti lebih kecil dari C. Nah, saya beri satu contoh soal. Menurut pengamat di sebuah planet, ada 2 pesawat antariksa mendekatinya dari arah berlawanan. Masing-masing adalah pengamat A dengan kecepatan 0,5 C dan pengamat B dengan kecepatan 0,4 C. C adalah cepat rambat cahaya. Menurut pilot pesawat A, besar kecepatan B adalah titik-titik. Oke ya. Jadi kita gambarkan dulu, misalkan ini ada sebuah planet. Di sini ada pengamat. Kemudian di sini ada pesawat A. Kemudian di sini ada pesawat B. Pesawat A bergerak dengan kecepatan berapa tadi? 0,5 C ya. Nah, VA ini adalah relatif terhadap pengamat P. Sama dengan 0,5 C. Kemudian ini untuk yang B, VBP. Sama dengan 0,4 C. Maka ini VBA sama dengan berapa? Tentu kita menggunakan rumus kecepatan relativistik dari Einstein. Kalau VBA, ingat awalnya adalah B, akhirnya harus A ya. Ini A. Maka ini VBP, ini VPA. Per 1 plus VBP dikali VPA per C kuadrat. Karena kecepatan ini adalah vektor, maka kita tuliskan ya. Yang ke kanan negatif, kemudian yang ke kiri positif. Jadi misalkan VAP kita beri tanda negatif, kemudian VBP kita beri tanda positif. Maka kita masukkan nilainya. VBP adalah 0,4 C plus VPA. Nah, VPA kalau VAP itu sama min ya, min 0,5 C, maka VPA sama dengan dibalik menjadi min 0,5 C. Maka menjadi 0,5 C. Kita tuliskan di sini 0,5 C per 1 plus 0,4 C dikali 0,5 C per C kuadrat. Nah, C-nya kita corek. Maka 0,9 C per 1 plus 0,4 dikali 0,5. 0,2. 0,9 C per 1,2. Berapa ini? Ya, 9 dibagi 12. Maka 3/4 C. Ya. Kemudian yang kedua adalah dilatasi waktu. Dilatasi atau pemekaran waktu adalah efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Jadi intinya begini.
Kalau ada dua pengamat, yang satu adalah pengamat diam, kemudian yang satu adalah pengamat bergerak. Maka ketika dua pengamat itu mengamati sebuah kejadian pada interval waktu tertentu, maka interval waktu menurut pengamat yang bergerak itu akan lebih lama daripada interval waktu yang diamati oleh pengamat diam. Paham ya? Dilatasi waktu dirumuskan delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, delta T0 ini adalah interval waktu menurut pengamat yang diam. Oke. Kemudian delta T ini adalah interval waktu menurut pengamat yang bergerak. Sedangkan C tadi adalah cepat rambat cahaya. Ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian V di sini adalah kecepatan pengamat yang bergerak. Itu ya. Di rumusnya ini. Delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah pemendekan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Panjang benda menurut pengamat yang bergerak itu lebih pendek daripada panjang benda menurut pengamat yang diam. Kontraksi panjang dirumuskan L sama dengan L0 dikali akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini ya. L0 ini adalah panjang benda diam. Kemudian L adalah panjang benda menurut pengamat yang bergerak. Baik anak-anak, kita beri satu contoh soal. Balok dalam keadaan diam panjangnya 2 meter. Maka ini L0, 2 meter. Panjang balok menurut pengamat yang bergerak terhadap balok dengan kecepatan 0,8 C, V sama dengan 0,8 C adalah berapa? Maka yang ditanyakan adalah L. L sama dengan ya L0 akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0 adalah 2 akar dari 1 min 0,8 C dikuadratkan 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Coret-coret 2 akar dari 1 dikurangi 0,64 0,36. Maka 2 akar 0,36 adalah 0,6. 2 dikali 0,6 1,2 meter. Jadi menurut pengamat yang diam panjang benda adalah 2 meter. Tapi kalau menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, panjang benda menjadi 1,2 meter. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau benda yang bergerak itu adalah segi 4? Nah, misalkan ini bergerak ke kanan. Misalkan ini panjang, di sini lebar. Maka luasnya adalah A0 sama dengan panjang dikali lebar. A0 adalah luas ketika diam. Nah, bagaimana luas ketika bergerak? Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa yang mengalami kontraksi panjang adalah sisi yang sejajar dengan arah kecepatan. Maka di sini yang mengalami kontraksi adalah panjangnya saja. Untuk lebar ya tidak mengalami. Maka di sini menjadi P akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali L. Jadi sekali lagi untuk benda yang 2 dimensi atau mungkin 3 dimensi, maka sisi yang mengalami kontraksi panjang adalah sisi yang sejajar dengan arah kecepatan. Paham ya? Baik anak-anak sekalian, demikian materi tentang relativitas untuk bagian pertama.
Nanti insya Allah masih ada bagian kedua yang akan membahas tentang massa relativistik, kemudian energi dan momentum relativistik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.